Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufidah Ayu Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai tekuk kolom. Yang pertama ada materi penyebab tekuk pada kolom. Kolom sendiri merupakan elemen struktur yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam mendesain kolom. Bahaya tekuk pada kolom dikarenakan kolom mengalami gaya yang dominan adalah gaya aksial tekan. Jadi penyebabnya tekuk pada kolom itu. Di sini ada rasio kelangsingan yaitu lambda sama dengan L per R, di mana L sama dengan panjang kolom, R sama dengan radius kirasi minimum. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi sebelum diberi beban itu lurus seperti ini, setelah diberi beban akan menekuk. Jadi di sini ada perilaku kolom ideal yang ditekan oleh beban aksial P. P kurang dari PCR, di mana kesetimbangan stabil pada posisi lurus, dan P sama dengan PCR, kesetimbangan netral pada posisi lurus atau sedikit bengkok, P lebih dari PCR, kesetimbangan tidak stabil dalam posisi lurus, dan akan menekuk pada sedikit gangguan. Di sini ada persamaan diferensial untuk tekuk kolom, ada M plus PV sama dengan 0 atau M sama dengan min PV. Solusi persamaan diferensial ada K kuadrat sama dengan P per EI atau K sama dengan akar P per EI. Di materi kedua ada tekuk elastis PS tekuk inelastis. Tekuk elastis sendiri adalah besarnya beban tekuk FK berdasarkan perhitungan dan percobaan elastis dengan rumus FK sama dengan Pi kuadrat kali E kali I min per LK kuadrat, di mana E adalah modulus elastisitas, I min momen inersia penampak minimum, dan seterusnya. Di sini ada penjelasannya. Lalu di sini ada ilustrasi jenis-jenis jepit. Di sini ada jepit bebas, dan lalu ada sendi-sendi, ada jepit sendi, ada jepit-jepit. Nah, lalu I min sendiri di sini dicari melalui F sama dengan alfa LK kuadrat per Pi kuadrat kali E. Syarat berlakunya rumus elastis, berlaku hukum Hooke sama dengan do sama dengan sigma E, syarat berlakunya do K sama dengan kurang dari sama dengan do P. Di sini ada bila I sama dengan akar I per A sama dengan jari kelembaman. I kuadrat sama dengan I per A. Lalu diketahui LK per I itu dinamakan kelangsingan, do K sama dengan I kuadrat kali E per lambda kuadrat. Lalu untuk harga I sendiri itu untuk penampang lingkaran, rumusnya penampang lingkaran kan A sama dengan Pi kali D kuadrat per 4 ya. Nah, dirumuskan jadinya I sama dengan D per 4. Lalu selanjutnya ada bidang inelastis. Bidang inelastis adalah batang yang panjang akan runtuh akibat tekuk elastis. Pada keadaan yang umum, kehancuran akibat tekuk terjadi setelah sebagian penampang lintang meleleh. Keadaan ini disebut tekuk inelastis. Nah, kondisi tekuk inelastis ini adalah kondisi di mana angka kelangsingan kolom baja sebagai suatu elemen struktur yang ditinjau adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan gaya kelangsingan kritisnya. Rumusnya K sama K kali L per R kurang dari CC. CC sendiri adalah akar 2 Pi kuadrat kali E per FY. Didapat dari mana FCR ini? Dapat dari rumus ini akan dihasilkan ini. Jadi KL per R kuadrat sama dengan I kuadrat kali E per 0,5 FY. Beban kritis sendiri itu rumusnya FC. Beban kritis sendiri digunakan dalam teori ini sama persis dengan persamaan tekuk elastis. Persamaannya FCR Pi kuadrat kali EI per KL per R kuadrat. Di sini ada grafik modulus reduksi hubungan antara P dan TU. Nah, lalu materi ini adalah tekuk elastis terjadi pada batang tekan yang kelangsingannya tegangan kritis maksimum ditetapkan sama dengan tegangan leleh. Bentuk umum untuk persamaan kritis itu ada di sini, nanti diturunkan akan dihasilkan ini sampai ini diturunkan saja sampai ketemu rumus ini. VCR sama dengan FY 1 min KL per R kuadrat per 2 Pi kuadrat. Lalu ada di sini ada beban kritis. Beban kritis adalah beban suatu balok langsung yang dikenai tekanan aksial atau nilai gaya aksial yang hanya cukup untuk mempertahankan batang dalam kondisi sedikit terdefleksi dan biasanya dinotasikan dengan PCR. Nah, PCR sendiri rumusnya Pi kuadrat kali EI per L kuadrat atau PCR sama dengan Pi kuadrat kali EI per KL kuadrat, di mana E modulus elastisitas, momen luasan minimum, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada ilustrasi nih, kolom sendi-sendi, kolom jepit bebas, kolom jepit-jepit, kolom jepit sendi. Di sini diketahui LC-nya kalau sendi-sendi itu L, K-nya 1, kalau ini LC-nya 2L, K-nya 2, dan seterusnya. Ini nanti berfungsi untuk kita mencari nilai beban kritis. Di sini ada grafik hubungan PCR dengan deformasi. Hubungannya seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan panjang tekuk
kolom dengan berbagai tumpuan. Kolom panjang mempunyai kelakuan lebih besar terhadap suatu sumbu. Sumbu kuat dibandingkan dengan terhadap sumbu lainnya atau sumbu lemah, akan menekuk terhadap sumbu lemah. Kolom yang mempunyai ujung jepit dapat memikul beban lebih besar daripada kolom yang berujung sendi. Ini sekedar pengetahuan saja. Nah, yang pertama ada kolom dengan tumpuan sendi-sendi. Ilustrasinya seperti ini, kita ketahuinya mx sama dengan min py, kita turunkan menjadi d kuadrat y per dx kuadrat plus k kuadrat sama dengan 0. Solusinya seperti ini. Jika kita mencari A dan B adalah konstan yang tergantung pada kondisi batas X sama dengan 0, Y sama dengan 0, kita masukkan nilai 0, A cos K 0, B sin K0 sama dengan A sama dengan 0. Jadi Y sama dengan B sin KX. Kondisi batas untuk X sama dengan L, Y sama dengan 0, maka akan dimasukkan nilai 0-nya seperti yang tadi, dihasilkan K kuadrat per P kuadrat per L kuadrat, K kuadrat sendiri P sama dengan P per EI, lalu kita cari PCR sama dengan P kuadrat per EI per L. Lalu ada kolom dengan tumpuan jepit bebas. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada EI D kuadrat Y per DX kuadrat, PA min PY, MX sama dengan PA min PY. Lalu solusinya kita turunkan tadi, lalu solusinya ketemu A cos KX plus B sin KX plus A. Kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka Y sama dengan A cos KX plus B sin KX plus A ini kita masukkan nilai 0-nya, diketahui, jadinya seperti ini. Jika kondisi batas untuk X sama dengan 0, DY per DX sama dengan 0, kita masukkan lagi, dihasilkan Y sama dengan A 1 min cos KX. Kondisi batas untuk X sama dengan L, Y sama dengan A, maka Y sama dengan A 1 min cos KX ini dimasukkan nilainya, dimasukkan X-nya sama dengan L, lalu ketemunya K kuadrat min P kuadrat per 4L, lalu dihasilkan PCR sama dengan P kuadrat kali EI per 4L. Misalnya ada kolom dengan tumpuan jepit-jepit, ilustrasinya seperti ini, ada jepit-jepit. Nah, jepit-jepit sendiri dihasilkan dari MX sama dengan min PY plus MO atau MX sama dengan EI D kuadrat Y per DX kuadrat. Itu diturunkan, lalu akan dihasilkan seperti ini. Nah, kita beri solusi. Solusinya A cos KX plus B sin KX plus M0 per K kuadrat EI. Kondisi batas untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y A cos KX plus B sin KX plus M0 K kuadrat EI. Akan dihasilkan seperti ini, lalu kondisi batas untuk X sama dengan 0, DY per DX sama dengan 0, kita turunkan lagi, lalu akan dihasilkan Y sama dengan M0 per min M0 per P cos KX. Lalu kondisi batasnya seperti ini, nah, dihasilkan P sama dengan 4P kuadrat EI per L kuadrat. Kolom dengan tumpuan jepit sendi, ilustrasinya seperti ini, kita langkah-langkahnya seperti tadi ya. Nah, jadi jepit sendi ini akan dihasilkan rumus, jika kita mencarinya akan dihasilkan rumus ini, P sama dengan 20,9 EI per L kuadrat. Lalu materi yang selanjutnya adalah contoh soal atau contoh perhitungan. Soal pertama soalnya suatu kolom dari baja berlubang dengan tinggi 1 meter mempunyai diameter luar 16 cm dan tebal dinding 2 cm, tentukan beban kritis kolom. D2-nya kan sudah diketahui ini 16, maka kita mencari D1. D1 sama dengan 16 min 1 kali 2 itu dihasilkan 14. Jadi D1-nya 14. E-nya diketahui 2,1 kali 10 pangkat 6. I-nya kita carinya dari mana? Dari rumus ini, 1 per 64 pi kali D2 kuadrat min D1 kuadrat dihasilkan 2,94 cm pangkat 4. Kita cari beban kritisnya atau PCR-nya. Caranya rumusnya gimana? P kuadrat kali 2,110 pangkat 6 kali 2,94 yang ini tadi dibagi 100. 100 dari mana? Dari tinggi ini. Dihasilkan 609.840 kg. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Lalu soal yang kedua, di sini ada balok jepit-jepit dengan penampangnya B-nya 10, H-nya 20. Diketahui E sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. IX-nya dicari 12 kali 10 kali 20 kuadrat, dihasilkan 333,3. I-nya dihasilkan 166,6.
Lalu dicari kita I minimalnya, I minimal kan lebih kecil yang ini, berarti I minimalnya 166,6. PCR sama dengan pi kuadrat kali 10⁻5 kali 166,6 per 0,5 kali 200 kuadrat, dihasilkan VCR sama dengan P per A, kita masukkan nilainya 16456 tadi, per B kali H, 10 kali 20, dihasilkan 80,78. Soal yang ketiga ada apa nih, sendi jepit ya. Kolom AB berbentuk bujur sangkar dengan peletakan seperti gambar di atas. Jika diketahui L sama dengan 3,5 dan E sama dengan 2 kali 10⁻5, tegangan kritis bahannya 10 MPa, hitunglah lebar dari kolom. Kita mencari mana apa dulu? Kita mencari FCR dulu. FCR sama dengan pi kuadrat kali E per LK per E I min kuadrat. I min sendiri cari seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini, ada 10 kali 10 sama dengan 3,14 kuadrat kali 2 kali 10⁻5 per 0,7350 per akar 1/12 B kuadrat. Akan dihasilkan B kuadrat sama dengan 12 kali 3,04, dihasilkan 6,04 cm. Soal yang terakhir, ada satu elemen kolom pada unswift frame dalam analisa nonlinear didapatkan nilai bebel seperti pada gambar. Mutu profil baja FY 240 MPa, nilai K sama dengan 1, tumpuan sendi-sendi, cek apakah kolom sudah memenuhi kriteria batas tekuk lentur sesuai dengan SNI. Nah, kita cari yang diketahuinya pertama PD-nya itu 200 kN, PL-nya 500 kN, lalu panjangnya L-nya ini 4,8, diketahuinya ini, lalu kita pertama menganalisis properties penampang kolom. Penampangnya huruf I ya, di sini ada 300, 10, ini 15. Waktu kita menghitung beban ultimate rencana akan dihasilkan 1040 kN. Lalu kita mencari properties geometri penampang, Rx-nya itu Ix per A diakarkan sama dengan 130,5 mm, Ry-nya akar 1 per Y per A sama dengan 75,1 mm. Lalu ada tegangan kritis tekuk kolom, kita mencari ini ya, KL sama dengan R min sama dengan 4.800 per 75,1 sama dengan 64, disekat FY-nya 136, maka terjadi tekuk elastis sehingga FC sama dengan pi kuadrat kali E per KL per R kuadrat. Nah, masukkan substitusi pi kali 200.000 per 64 kuadrat, ya sekitar 482 MPa. Lalu ada kita mencari kuat tekan nominal kolom profil, ada PN rumusnya seperti ini, PC rumusnya seperti ini, dihasilkan 2.334,3 kN, kalau PC-nya 2.101 kN. Nah, terakhir kita mengecek rasio struktur batang tekan. Rasio strukturnya sama dengan PU per PN kurang dari 1, ini syaratnya. Lalu kita cari ya, kita masukkan substitusi di sini 1040 per 2.101 itu 0,49. 0,49 ini kan kurang dari 1, berarti oke. Oke itu maksudnya kita memenuhi syarat dari SNI. Sekian, terima kasih presentasi mengenai tugas saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.